selamat datang di channel Teresia Rosario. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya anak-anak. Apa kabarnya nih pada pagi hari ini? Sehat semua kan? Oh ya anak-anak, jangan lupa ya untuk absen di kolom bawah komentar yang sudah ibu sediakan. Sembari ibu menunggu anak-anak absen, jangan lupa anak-anak untuk selalu tetap berada di rumah dan menjaga kebersihan tangan ya, seperti mencuci tangan sebelum makan dan sesudah makan. Apakah anak-anak sudah selesai untuk absennya? Yuk ibu cek sebentar ya. Wah, anak-anak hebat sekali. Masuk semua ya pada pagi hari ini. Oh ya anak-anak, di materi sebelumnya teman-teman ibu sudah menjelaskan beberapa materi seperti puisi, pantun, teks narasi, adik Simba, dan masih banyak yang lainnya. Oh ya, di sini ibu ingin bertanya nih kepada anak-anak, apakah anak-anak pernah mendapatkan surat undangan? Surat undangan seperti apa yang anak-anak pernah terima? Dan apakah anak-anak tahu jenis-jenis surat undangan itu seperti apa? Yuk, kita pelajari bersama. Nah, udah tahu kan materi apa yang ibu ajarkan? Yap, benar sekali, surat undangan. Nah, dalam materi kali ini, Ibu akan mengajarkan surat undangan resmi dan tidak resmi. Sebelum kalian masuk kepada materi, sebaiknya Ibu akan memberikan materi mengenai surat terlebih dahulu ya. Surat. Surat merupakan alat komunikasi yang berbentuk sebuah tulisan dan banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk menulis sebuah surat, anak-anak harus memiliki 4 kemampuan menulis surat. Yang pertama, anak-anak wajib menguasai bahasa yang dipakai dalam menulis surat. Yang kedua, menguasai bentuk atau gaya surat. Dan yang ketiga, memiliki ide atau tema yang jelas untuk disampaikan. Dan yang keempat, menulis dengan urutan yang benar dan runtut dan baik. Pengertian sebuah surat undangan. Surat undangan merupakan surat yang berfungsi untuk mengajak orang lain untuk datang untuk mengikuti sebuah acara. Contohnya seperti pesta ulang tahun, rapat, dan musyawarah. Surat undangan ini terbagi menjadi 2, yakni surat undangan resmi dan surat undangan tidak resmi. Surat undangan resmi. Nah, surat undangan resmi ini merupakan jenis surat undangan yang dibuat oleh lembaga atau organisasi yang akan diberikan kepada lembaga atau organisasi dan perorangan. Contohnya seperti surat dinas, surat niaga, dan surat sosial. Nah, Ibu akan memberikan contoh-contoh surat dinas, surat niaga, dan surat sosial ya. Surat dinas. Nah, surat dinas ini ya seperti ini ya anak-anak ya. Jadi dari surat dari Dinas Pendidikan memberikan surat kepada kepala sekolah SMA negeri yang ada di Pekanbaru. Jadi ini untuk memberikan surat gitu ya. Jadi lembaga ke lembaga. Selanjutnya yakni surat niaga. Nah, surat niaga itu ya seperti ini. Surat niaga itu seperti penawaran produk kantor. Jadi dari lembaga ke perusahaan, ke lembaga juga. Jadi untuk menawarkan produk, terus kayak menawarkan barang, lebih ke arah barang sih kalau untuk surat niaga. Selanjutnya yakni sosial. Nah, surat sosial itu seperti kegiatan pengobatan gratis. Jadi, masyarakat diajak untuk datang mengikuti pengobatan gratis. Nah, itu juga termasuk kegiatan sosial. Selanjutnya, dalam menulis surat resmi itu ada bagian-bagiannya anak-anak, yakni ya ada
11 bagian surat resmi ya. Yang pertama yakni kita lihat di sini ada kop surat. Kop surat ini terdiri dari logo lembaga, nama lembaga, dan alamat lembaga ya. Alamat lembaga itu bisa alamat wilayah, alamat website, dan nomor telepon. Seperti itu. Terus yang kedua, wilayah dan tanggal. Jadi surat pemerintah Kota Padang ini dibuat di Pasir Jambak pada tanggal 30 Januari 2018. Nah, setelah itu ada nomor 3 nih bagiannya, yakni nomor surat ya. Nomor surat ini terbitnya surat itu di nomor sekian ya Nana, di nomor 408/702 SD 06 PS /2018. Terus selanjutnya ada perihal. Nah, perihalnya itu untuk apa sih? Tujuannya adanya undangan ini untuk apa sih? Yakni undangan untuk rapat wali siswa. Terus ada alamat tujuannya. Alamat tujuannya digunakan untuk kepada siapa? Seperti ini, kepada spasi di bawahnya yang terhormat wali siswa kelas 6 SDN 6 Pasir Jambak di Pasir Jambak. Seperti itu. Ada alamat tujuannya juga. Terus ada salam pembuka ya. Di nomor 6 ada salam pembuka. Biasanya salam pembuka itu dengan hormat atau enggak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus yang ketujuh ada isi surat. Nah, isi surat itu untuk menyampaikan apa yang ingin dimaksud surat tersebut, yakni untuk mengundang rapat wali siswa. Jadi di sini ada harinya, ada hari tanggalnya, ada waktunya, ada acaranya. Acaranya yakni untuk rapat wali murid siswa kelas 6 di SDN 6 Pasir Jambak. Terus ada penutup. Nah, penutupnya seperti atas kehadiran wali siswa kelas 6, kami ucapkan terima kasih. Terus ada juga salam penutup seperti hormat kami ya. Wajib ini harus ada di surat resmi. Kemudian yakni adalah tanda tangan. Tanda tangan dengan nama terang, yakni di nomor 10. Di sini juga bisa. Terus ada satu hal lagi. Biasanya kalau di surat resmi itu terdapat lampiran. Lampiran di nomor 11 ini ya anak-anak, di sini lampiran. Nah, lampiran ini biasanya digunakan jika ada tambahan atau catatan khusus yang terdapat di surat resmi tersebut. Seperti itu. Sekarang kita akan masuk surat undangan, syarat-syaratnya untuk surat undangan resmi ya. Syaratnya yaitu wajib memiliki tujuan yang maksud yang jelas. Jadi seperti tadi contohnya untuk rapat wali kelas. Jadi tujuannya hanya itu aja, rapat wali kelas, tidak lebih dari itu. Terus bahasanya mudah dipahami. Nah, seperti yang Nana baca tadi suratnya, bagian suratnya itu nggak bertele-tele, dia suratnya pasti dan jelas. Terus yang ketiga, memiliki format yang lengkap. Nah, memiliki format yang lengkap seperti tadi ya, ada kop surat, ada wilayah tanggalnya, tujuannya kepada siapa, terus terdapat perihal, terdapat salam pembuka, isi penutup, salam penutup, dan tanda tangan. Kemudian menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Bahasa Indonesia yang baku yang dimaksud ya ini terdapat di Kamus Besar Bahasa Indonesia ya anak-anak, yakni KBBI. Selanjutnya, surat undangan tidak resmi. Surat undangan tidak resmi merupakan surat undangan yang ditulis oleh perorangan untuk mengajak orang lain untuk datang ke suatu acara ya. Contohnya pesta ulang tahun, akikah, khitanan, dan masih banyak yang lainnya. Nah, bagian-bagian surat tidak resmi itu seperti apa sih? Nah, seperti ini ya contohnya ya anak-anak ya. Ada undangan untuk Kiki dari Cynthia Agustina.
Nah, bagian-bagiannya yang pertama ada nama penerimanya, yakni untuk Kiki. Yang kedua ada hari, tanggal, waktu, dan tempat acara. Seperti ini. Tempat acaranya di Wanela, waktunya jam 3 sore, tanggalnya tanggal 24 Januari 2017. Acaranya untuk syukuran lahirku yang ke-9. Itu. Terus menggunakan nama pengirim. Nama pengirimnya dari Cynthia Agustina. Dan bahasanya yang digunakan di dalam undangan ini anak-anak sangatlah singkat, sopan dan menarik. Jadi tidak perlu tidak seperti surat resmi ya. Kalau surat resmi kan membutuhkan kop surat, tanda tangan, terus perihal, lampiran, dan masih banyak lainnya. Kalau di bagian di surat tidak resmi itu dalam bagian-bagiannya itu hanya cukup singkat, sopan, dan menarik. Itu aja. Nah, jadi anak-anak, apakah anak-anak mengerti tentang materi yang sudah Ibu jelaskan pada pagi hari ini mengenai surat undangan resmi dan surat undangan tidak resmi? Ya. Nah, di depan Ibu dan di depan anak-anak sekarang sudah ada contoh soal nih. Menurut anak-anak, kira-kira ini surat undangan resmi apa tidak resmi anak-anak? Yap, benar sekali anak-anak. Ya, ini adalah surat undangan tidak resmi ya. Karena ini di sini kita lihat baik-baik ya anak-anak di sini bahasanya sangat menarik dan sopan serta singkat. Di sini ada terdapat nama penerima, terdapat hari, waktu, tanggal, dan tempat, serta terdapat dari pengirim. Hanya itu aja, berarti jika ada 6 syarat, berarti dia adalah surat tidak resmi. Oke, selanjutnya soal. Ya, ini. Menurut anak-anak, ini kira-kira soal apa nih? Yap, anak-anak hebat sekali. Yeay. Benar sekali anak-anak, ini merupakan soal surat resmi. Ya, kenapa? Karena di sini ada kop surat, ada tanggal, ada nomor, ada sifat, lampiran, dan perihalnya. Kemudian ada yang dituju kepada, kemudian ada isi surat, terus ada penutup, dan ada tanda tangan. Seperti itu. Menarik bukan pembelajaran Ibu pada pagi hari ini? Jadi anak-anak sudah paham kan mengenai materi tentang surat undangan resmi dan tidak resmi? Nah, sebelum kita mengakhiri materi pada pagi hari ini, alangkah baiknya karena tadi kita mengawalinya dengan berdoa, maka kita akan menutupnya dengan berdoa ya anak-anak. Kali ini Ibu akan memimpinnya. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Dan jangan lupa anak-anak untuk selalu menjaga kesehatan, tetap di rumah, dan selalu menggunakan masker jika berpergian ya. Dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.